Kalau untuk prestasi sendiri dari Sanggar? Pekalongan ya, di itu Pekalongan. penyaji terbaik ya? Penyaji terbaik. Pentas di TVRI juga. TV-TV, pentas TV-TV juga kita. Kemarin pas waktu di Singapura juga alhamdulillah dapat Golden Award. Iya. Kan ada atraksinya tuh, patah adrenalin penonton loh Mas. Oh, ya iya. kadang kan, terus atraksi loncat, sempleng. Bisa menjadi lebih maju lagi, lebih percaya diri lagi, lebih bersinar lagi, lebih sukses lagi. Berawal dari hobi dan kecintaannya pada seni tari, membawa perempuan ini akhirnya menjadi sorotan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Kali ini Riko bersama UMKM Sentral Arta ada di Pemalang. Ingin mengungkap perjalanan yang dimulai dari ruang tamu dan kini tumbuh menjadi sanggar seni tari bernama Diwangkara. Sebuah tempat yang menampung semangat anak muda yang memadukan gerak, musik, dan cita-citanya melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Disinilah setiap langkah adalah cerita, setiap nada adalah sebuah pengharapan, dan setiap karya adalah wujud cinta mereka pada budaya. UMKM Sentral Arta kali ini berada di Sanggar Seni Diwangkara, Kabupaten Pemalang, untuk mengulik lebih dekat kisah perjuangan, mimpi, dan dedikasi yang menjadikan pasangan ini menjadi inspirasi banyak orang. Kalau tadi Anda sudah melihat, kita sempat jalan-jalan untuk melihat aktivitas di Sanggar Seni Diwangkara. Sekarang kita langsung ketemu sama ownernya, kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Irwan Susanto, berarti saya di sini penanggung jawab musik, Mas. Perkenalkan, nama saya Putri Nurulansari, saya pendiri owner Sanggar Seni Diwangkara. Ini kan pasangan suami istri ya? Iya. Ya, jadi ini suami istri nih. Kita disclaimer dulu. Ceritanya gimana sampai dengan bisa ada Sanggar Seni Diwangkara ini? Saya mendirikan Sanggar Seni Diwangkara ini karena memang saya sendiri memang sangat mencintai budaya. Bagaimana caranya saya bisa mewujudkan itu? Ya dengan saya pertama dengan mencintai budaya lokal dulu, lalu kemudian mencintai budaya Indonesia dulu, lalu kemudian saya mengambil juga pendidikan seni tari, S1-nya, S2-nya, lalu kemudian mengambil penciptaan seni. Kalau S1-nya sendiri di mana itu, Pak? S1-nya di UNES, ambil sendera tasik, seni drama tari dan musik. Kalau S2-nya di Institut Seni Yogyakarta, ambilnya penciptaan seni. Kalau Mas Irwan sendiri, Mas? Pendidikan di UNES juga sama kebetulan. Satu kampus? Cuman untuk prodinya beda. Oh, prodi beda. Kalau Iya. Mas Irwan apa? Kalau saya prodinya seni musik. Berdua menikah dan bikin Sanggar Seni itu mulai tahun berapa ya? Tahun 2015 bulan Desember, itu saya mendirikan Sanggar Seni Diwangkara, tapi memang hanya pelatihan di rumah saja. Ya rumahnya orang tua ya, rumahnya orang tua. Jadi itu emang saya itu nggak punya ruang ataupun space buat latihan. Lalu kemudian setiap minggu latihan itu dulu 1 minggu sekali. Siswanya berapa waktu itu, masih ingat? Ya masih sedikit, saat itu masih mungkin sekitar 20-25 mungkin. Oh, banyak. Gratis dulu. Oh, gratis? Dulu gratis, Itu masih untuk gratis. pemula kayak SD, TK gitu? Ya, Oke. kayak lebih ke itu anak-anak lebih Desember ke SD. 2015. Resminya sampai SK ya, SK Iya. Kementerian dan lain-lain itu di 23 April 2016. Sempat juara tingkat ASEAN ya? Iya. ASEAN atau Asia? Alhamdulillah. Asia. Boleh ceritakan? Memang kenapa kita berusaha untuk bagaimana caranya kita berpendidikan itu setinggi-tingginya. Karena di samping memang untuk mendoping kita secara karir, juga untuk ya ilmu ya Mas. Ilmu yang kita dapatkan pasti kan akan lebih dan berbeda-beda seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya kita di kuliah di seni tari, di seni musik, itu memang sangat mendongkrak Sanggar juga.
akhirnya bikin karya seni apa aja nih yang sudah Kalau dibikin karya berdua? yang Desember itu Bala Bramanti. Bramanti. Bala Bramanti itu bala itu batir, teman. Bramanti itu prajurit cewek suci. Itu kita ke festival IWDF, ya? Indonesian IWDF World Dance di Jakarta. Di Jakarta. Itu sanggar se-Asia dipanggil. Termasuk kita satu-satunya dari Jawa Tengah. Peserta ya berarti ya? Kita memang ambilnya tarian sendiri, Bala Bramanti sama satunya ronjeh, berarti 2 tarian. Ronjeh? Ronjeh, ronggeng, lenjeh, Pemalangan. Oh, ada juga. Kalau yang boleh cerita yang di Singapura? Oh, kalau yang di Singapura. Kalau Singapura itu kita pembuatan baru juga ya, Mas. Karya ya. Itu juga mewakili juga dari Jawa Tengah. Itu banyak itu kita buat tarian Pararaten. Namanya Pararaten? Prajurit Jarana Sintren. Oh, prajurit Jarana Sintren. Okay. Karena kita di Pantura, kita di pesisir, kita kental dengan yang namanya sintren, jaranan, ebek, dan sebagainya. Lalu kemudian disatukan tuh kesenian itu untuk menjadikan sesuatu yang unik di mancanegara. Oke. Nah, dari situ kita penelusuran dulu sih. Gimana itunya ya Mas, filosofinya seperti apa, bla 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 bla. Lalu kemudian saya buat gerak dulu pada saat itu. Buat gerak dulu. Kemudian musik. Mipil terus musik. Gerak. Jadi itu belum belum matang lah ya, belum matang, masih gerambang dari awal sampai akhir. Lah terus kemudian direalisasikan musiknya di Mas Irwan. Susah nggak sih Mas kadang menerjemahkan gerakan-gerakan dari Mbak Wulan? Kalau menerjemahkan sih karena udah terbiasa mungkin ya Mas ya. Jadi ya mudah-mudah saja sih. Cuman terkadang itu ada yang namanya hitungan lambat, cepat gitu. Kadang ada yang musiknya lambat, cepat, tapi gerakannya ada yang peralihan-peralihannya itu. Peralihan itu yang kadang harus dikomunikasikan lebih lanjut gitu ya. Grafiknya mau dibuat seperti apa loh Mas? Alurnya itu kaitannya kan sama iringan juga. Iya. Apakah langsung misalkan awal itu langsung rame dulu? Apa awal pelan-pelan gitu, terus kemudian memuncak kayak gitu. Jadi itu kalau bikin pakai gamelan asli atau alat musik asli gitu? Kalau bikin kita berarti tergantung iringannya juga Mas. Terus juga kan secara mendasar juga Mbak Wulan itu secara iringan itu dia nggak mau yang yang terlalu klasik. Agak modern. Iya, jadi harus ada sentuhan-sentuhan alat musik yang modern kayak gitu. Dari awal muridnya 20-25, kalau boleh tahu sekarang muridnya sampai berapa? 300. Terbagi berapa kelas tuh? 10. 10. Berarti tiap kelas hampir sekitar 30-an ya. Itu dari usia berapa sampai berapa? Kalau semester ini terkecil 1,5. Mulai 1,5? 1,5 kelas zero, 1,5 sampai 4 tahun. Itu susah nggak yang ngatur anak kayak gitu? Enggak. Mereka itu kalau kelas zero itu lebih ke bermain dan ke materinya gerak dan lagu. Dan gerakannya nggak susah-susah mungkin ya, yang mereka bisa lakukan gitu ya. Gerak dan lagu. Lalu kemudian yang kelas paling besar, dewasa, ibu-ibu. Ada? Iya. Padahal aku asal jangan nebak. Dewasa ibu-ibu kelas B3, 3 bulan sekali kita materinya ganti. Biasanya selang-seling, klasik dulu, nanti kreasi, begitu nanti apa gitu. Siswanya ada 300, gurunya sekarang? Gurunya ada, berarti sekitar 6, 7. Sama musik 7. Iya, 7. Sama musik 7. Ada yang megang itu sih 2 kelas. Ada yang megang 2 kelas. Satu minggu setiap hari ada kelasnya? Dari Senin sampai Minggu itu full. Mulai jam berapa bisa? Kalau hari efektif itu hari Senin sampai Kamis ya. Kamis itu mulai jam 1 ada, jam 3 sampai jam 7. Untuk kegiatan sendiri kan memang kita kan ada kegiatan rutin ya. Yang latihan rutin itu berarti 2 minggu sekali. Ya itu berarti untuk penyampaian materi. Terus untuk tiap 1 bulan sekali ini untuk menunjang keberanian itu kita ada kegiatan dance in public. Kalau untuk prestasi sendiri dari Sanggar? Pekalongan itu penyaji terbaik ya? Penyaji terbaik. SMA ya? SMA dari SMP SMA remaja. Kategori remaja itu penampil terbaik. Terus kemudian pentas di TVRI juga. TV-TV, pentas TV-TV juga kita. Terus ke Solo juga kita diundang buat kayak acara Pekan Raya atau Semarak Budaya kayak gitu. Festival itu biasanya dari penyelenggara itu biasanya 1 provinsi itu 1 kayak gitu.
itu ya kemarin ke Singapura. Kemarin pas waktu di Singapura juga alhamdulillah dapat Golden Award. iya Golden Apa itu? Award. Boleh diceritain? Berarti Golden kalau Award. di sana itu karena perlombaan ya itu diikuti kalau Berapa nggak salah itu penari dunia? 16 sampai 19 negara di Wangkara itu dapat Golden Award. Jadi ada itu loh kategorinya kejuaraan Golden, Silver, Perunggu ya? ya Perunggu perunggu ya lah itu. itu alhamdulillah kita dapat yang golden. Ada unsur tradisinya, ada unsur klasiknya, ada unsur kreasinya. Dibalut dengan kesenian rakyat. Pakai jaran juga, jarannya sampai kan ada atraksinya tuh. Patah jarannya. Kuda beneran atau? Enggak, kudaan. Oh. Kuda-kudaan Kuda kayak kan. pang gitu. Iya kan adrenalin penonton loh, Mas. Oh, Ya iya. kadang kan terus Karena tenaga dalamnya terlalu besar. waduh. Atraksi loncat semplek. Kudanya. Tapi Kudanya. itu mungkin nilai plus ya? Saking semangatnya. Iya, tapi alhamdulillah sih nggak nyangka sih pada saat itu sih. Kata-kata di Wangkara itu kayaknya bukan kata-kata yang familiar dengan saya. Kalau boleh tahu artinya apa, filosofinya apa nih buat Sanggar Seni di Wangkara? Nah, itu artinya srengenge. Srengenge itu dalam bahasa Jawa ya. Iya. Artinya kalau bahasa Indonesia itu cahaya. Cahaya matahari. Iya, cahaya. Cahaya matahari yang artinya itu harapannya ya. Memang Ya, visi misinya filosofinya. kita sih. Memang biar bisa melestarikan kebudayaan, menyinari budayanya sendiri seperti Oke. itu. Basicnya adalah seni tari Pemalang gitu ya. Dan Oh, cerita. basicnya tradisi sih lebih ke kita nggak Tradisi. menekankan ke apa itu tari atau apa, tapi memang kita basicnya ke tradisi melestarikan budaya lokal. Oke. Kayak gitu. Budaya lokal. Dan menciptakan budaya lokal. Cara mendaftar di sini itu berarti bisa langsung datang ke Sanggar. Alamatnya boleh disebutin? Alamatnya kalau yang di Kebon Dalem itu yang Sanggar pertama. Oh, di sana masih aktif? Iya, Masih, Oke. alhamdulillah masih Berarti aktif. jalan apa Mas di Kebon? Yang di sana itu Jalan Citarum. ya? Citarum, Gang Almasuri. Iya, Jalan Citarum, Gang Almasuri, RT 5, RW 10, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Pemalang. Pemalang. Kabupaten Pemalang ya? Iya, Ada di Kabupaten Google Pemalang. Map? ada di Google Map. Terus Sanggar yang kedua ini di Jalan Tidar nomor 1C. Oke. Nomor 1C berarti ikutnya kelurahannya Mulyoharjo. Mulyoharjo. Kecamatannya sama Pemalang juga gitu. Oke. Ini nomor adminnya ada 2 di 0857 2553 6111. Terus yang satunya lagi 0823 25 198142. YouTube-nya YouTube-nya namanya Sanggar Seni di Wangkara. Sanggar Seni di Wangkara. Sama ya berarti ya. Selain di YouTube, TikTok, Ada di TikTok Instagram? ada TikTok itu TikTok sama Sanggar underscore ya, Iya. kayaknya ada underscore-nya di Wangkara. Facebook ada Facebooknya. Sanggar Seni di Wangkara juga. Jadi ini kan melihat animonya cukup bagus ya, masyarakat cukup tertarik untuk seni budaya, pengembangan mereka juga ke depan mau bikin apa, mau buat apa gitu. Kita berharap di sini bisa menjadi ruang apresiasi dari segala macam seni yang ada di Pemalang khususnya kayak gitu. Untuk ya nanti tujuannya ya untuk pelestarian kesenian seperti itu. Kita juga sebenarnya sudah memulai itu sih Mas dengan ini kan kita buat sudut apresiasi ini nih. Ini biasanya buat kayak band-bandan. Nanti semua alat kita sediakan Oh iya? gratis. Terus Gratis. selain pentas juga kan teman-teman kadang kan ada yang diskusi. Oke. Iya, ruang diskusi, diskusi. ruang diskusi juga kita menyediakan itu. Oke. Gitu. Iya, jadi harapannya dengan diskusi kan ada kolaborasi antar seni kayak gitu, kayak gitu sih. Bicara dikit nih soal kafe ini, berarti kafe ini buka ketika ada kelas gitu? Atau Enggak. gimana? Kafe itu berawal dari sebenarnya kantin kejujuran Mas. Kantin Jadi kejujuran. Jadi, orang beli bayar sendiri? Iya Pak, pakai ambil toples, sendiri. tulis bayar di sini. Itu pas waktu di Kebon Dalem Di berarti. Kebon Dalem. Karena latihannya pada saat ini lebih besar di sini, ya dialihkan ke sini. Kalau yang di Sanggar 1 sekarang buat proyek. Bikin project gitu Bikin ya? bikin project, project. ada Bikin proyek project. kayaknya. Bikin project, ya kayak buat musik, tari kayak gitu, buat kostum. Kita juga nyewain kostum juga sih, Kostum tari saja atau secara luas? luas. Ada yang dancer gitu Oh, kadang gitu ya? ada. Kostum wayang juga. Wayang juga. Wayang, iya. gitu. Ya itu berawal dari kantin kejujuran, lalu kemudian kita beralih di sini dan melihat space-nya kayaknya memungkinkan nih dibuat warung. Itu lalu kemudian kantin kejujuran dialihkan ke warung kayak gitu. Oh, jadi kayak agar lebih warung. sistematis ya Mas. Oke. Orang kan juga kalau nggak dibuat kayak gini, kalau yang nunggu juga Mau bingung ngapain juga, iya gitu mau ya? ngapain di sini. Jadi yang Tapi nunggu kalau- nggak bosen juga ya? Kalau intinya? tujuan utamanya sih sebenarnya bagaimana kita menyediakan tempat yang nyaman untuk
Nunggu ya. Iya, untuk nunggu gitu sih konsep awalnya nggak seperti bosen itu. juga ya. Lah, terus jadi ini sudah buka untuk umum. Mas Irwan, Mbak Wulan, terima kasih banyak. UMKM Sentral Arta udah boleh main ke Sanggar Seni Diwangkara, udah boleh tanya-tanya soal prestasi dan kegiatan yang lain. Ya tentu saja harapannya bisa semakin maju, Amin. ya bisa melestarikan lah ya untuk bisa menekuni hobi dan akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita juga. Pesannya terlalu banyak. Kita juga ngucapin terima kasih sih ya Mas buat Sentral Arta ya, yang sudah kesini main, sudah serawung ya kesini ya. Ya bikin edukasi ya. Edukasi ya, berikan edukasi sama semuanya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum masih ditunggu. Dan UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama kalinya saya masuk sanggar sini itu pertama rekomendasi dari guru PAUD-nya pada saat itu karena anak saya lebih suka menari. Setelah masuk sanggar, perubahannya yang pertama anak saya lebih percaya diri. Yang kedua, dia senang sekali kalau disuruh tampil seperti ini. Kemudian juga sudah beberapa kali tampil di pendopo untuk mewakili sanggar. Kemarin juga habis tampil di Solo mewakili sekolah dari Sanggar Diwangkara. Anak-anak didik Sanggar Diwangkara ini bisa menjadi lebih maju lagi, lebih percaya diri lagi, lebih bersinar lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir dan mengetahui ternyata sebuah cita-cita bisa diwujudkan dengan semangat luar biasa, kemauan keras, dan juga support dari orang-orang sekitar. Kita dukung terus anak-anak muda Indonesia untuk berkarya dan menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko untuk jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM kreatif yang satu ini, Sanggar Seni Diwangkara Pemalang. Terima kasih Mas Irwan, terima kasih Mbak Wulan. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi usaha Anda.